Pemerintah mengancam akan memblokir perusahaan penyedia aplikasi populer atau over the top seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan YouTube apabila tidak mengikuti aturan di Indonesia. Pemerintah meminta perusahaan OTT membuat badan hukum tetap di Indonesia tak cukup dengan mendirikan cabang. Apabila permintaan tersebut tak diindahkan, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi akan memblokir layanan internet perusahaan tersebut lewat operator. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, penerapan aturan tersebut untuk melindungi konsumen. Dengan adanya badan hukum tetap, diharapkan perusahaan seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan YouTube menempatkan server di kantornya di Indonesia sehingga mudah diawasi. Mengapa dilakukan ini, kebijakan ini? Karena satu, ada namanya consumer protections, ya, harus ada perlindungan kepada masyarakat, kepada pelanggan. Kemudian masalah customer service. Kemudian harus ada level playing field terhadap katakanlah perusahaan yang sejenis termasuk OTT Indonesia. Dan mereka juga harus comply dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan administrasi, legal maupun perpajakan di Indonesia. Kebijakan Menkominfo terasa mendadak dan tak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang belum lama ini berkunjung ke Silicon Valley, markas perusahaan OTT seperti Google, Twitter, dan Facebook di San Francisco, Amerika Serikat. Bahkan saat itu Presiden sempat berterima kasih kepada Google atas kerjasamanya dalam memberantas illegal fishing. Saya ingin khusus berterima kasih pada Google yang telah bekerjasama dengan Indonesia dalam upaya mengatasi EU fishing. Namun Rudiantara membantah pelaksanaan aturan tersebut terasa mendadak dan berseberangan dengan keinginan Presiden Jokowi. Ia mengakui aturan tersebut telah disosialisasikan bahkan telah disampaikan langsung saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Silicon Valley. Ia juga berdalih aturan yang sama berlaku di banyak negara di dunia. Tim Liputan Metro TV. Pasca Presiden mengunjungi markas Twitter dan juga Facebook untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru mengancam akan memblokir perusahaan-perusahaan over the top tersebut bila tidak membentuk badan usaha tetap di Indonesia. Apa alasan Kominfo mengambil langkah demikian dan betulkah alasan dikeluarkannya aturan ini semata-mata untuk kepatuhan pada aturan di Indonesia dan soal pajak? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah pakar IT, Ruby Alayamsyah. Mas Ruby, selamat malam. Malam. Kemudian pegiat media sosial Pangeran Siaan. Pangeran, selamat pange aja ya kalau Pangeran. Malam, Dori. Selamat malam, apa kabar? Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Rudiantara melalui sambungan telepon. Pak Rudi, selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, teman-teman. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Betulkah Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain akan diblokir bila tidak membuat badan usaha tetap di Indonesia? Itu media aja, biar rame dibilangnya mau diblokir. Alasan sebenarnya apa, Pak? Begini, semua namanya over the top, media sosial, itu harus mengikuti aturan-aturan di masing-masing negara. Nah, di Indonesia kita punya concern berkaitan dengan masalah pelayanan bagi pelanggan. Kemudian juga consumer protection. Saat ini data-data dari masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut juga diberikan kepada penyelenggara di luar negeri. Tentunya kita juga harus menjaga kepentingan masyarakat Indonesia. Yang ketiga juga harus ada level playing field terhadap katakanlah operator ataupun pemain lokal. Contohnya seperti ini kan. Nanti ada Netflix. Di kita ada namanya Kineria yang juga menawarkan aplikasi-aplikasi film misalkan. Ya harus ada level playing field terhadap pemain lokal tentunya. Dan terakhir juga compliance terhadap masalah administrasi, hukum maupun pajak. Jangan lupa, digital aid dari Indonesia tahun lalu itu mencapai 800 juta lebih dolar itu ya. Nah tentunya ada implikasi berkaitan dengan masalah pajak dan lain sebagainya. Pak Rudi, Pak Rudi sebelum saya masuk ke poin satu-satu yang tadi Anda sebutkan, ini artinya mereka tidak akan diblokir begitu walaupun nanti saya dengar informasinya bahwa aturan ini akan dikeluarkan akhir Maret. Kalau misalnya mereka terlambat, mereka tetap tidak akan diblokir atau apa langkahnya yang akan dilakukan, Pak?
Nah, saya terima kasih kepada Metro TV yang mengundang saya. Rencananya memang kebijakan ini akan disampaikan, akan dikeluarkan akhir Maret. Oke. Tapi tentunya akan ada masa transisi. Baik. Tidak bisa langsung begitu saja. Gitu. Baik, mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Pak Rudi, kita harus jeda kumandang azan maghrib. Saya nanti akan perdalam terkait dengan masa transisi dan juga aturan dari ini konkretnya akan seperti apa. Kami akan segera kembali usai jeda dan juga azan maghrib berikut ini. 2016, tidakkah terlalu cepat apabila pemberitahuan sosialisasi baru sekarang-sekarang ini, kemudian nanti 1 bulan lagi mereka harus membuat badan usaha tetap di Indonesia, Pak? Nah, begini, yang penting kan sebetulnya presensi mereka di Indonesia harus ada. Nah, badan usaha tetap itu salah satu opsi bahwa mereka itu hadir di Indonesia. Bisa mereka sendiri, bisa melalui joint venture, dan bisa juga bekerja sama dengan operator. Indonesia ini kan harus memposisikan dirinya kompetitif di international marketplace. Jadi kita juga harus friendly terhadap investasi asing. Tetapi juga kita juga harus punya posisi gitu loh, baik dalam konteks hukum, pajak, dan lain sebagainya. Pak Rudi, yang menjadi concern dari para pengguna media sosial, pengguna internet adalah apabila hal ini dipandang terlalu mepet begitu, dan nanti perusahaan-perusahaan over the top ini terlambat mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kominfo, kemudian pemblokiran itu benar-benar terjadi, ini tentu akan menimbulkan kegaduhan baru, Pak. Begini, ya, mengapa mereka tidak comply? Misalkan saya ambil dalam konteks pajak. Pajak itu kan ada waktunya, ada artinya laporan pajaknya, kalau tidak dibayar pajaknya, denda berlaku, berapa lama, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, langsung istilahnya sakdek gitu loh. Ya kita nggak begitulah, negara kita kan negara yang terbuka terhadap teknologi. Jangan lupa, ini adalah OTT asing, dan Indonesia juga, kami ya Kominfo bersama dengan teman-teman operator seluler sedang menyiapkan, mempromosikan OTT lokal. Insya Allah awal Maret ini akan diumumkan oleh ASI siapa OTT lokal yang akan disupport oleh aksi gitu loh. Oke, baik. Kalau Mas Ruby sendiri melihat kebijakan dari pemerintah seperti apa? Kalau saya lihat sudah waktunya memang pemerintah menerapkan peraturan seperti yang disebutkan Pak Menteri, bahwa pelindungan customer, data customer yang bersifat privasi yang bisa digunakan maupun disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu yang terutama lagi masalah ekonomi, pajak. Ya kita tentunya tidak mau menjadi hanya sebagai pengguna saja, mereka yang dapat revenue-nya besar-besaran, tapi pemerintah atau devisa kita tidak dapat. Tapi Anda melihat ini memang murni untuk mendapatkan pajak atau ada hidden agenda sebenarnya di dalamnya? Ingin mengatur konten misalnya, ada desakan dari pengusaha atau provider lokal misalnya? Kalau saya pribadi tidak melihat ke arah situ, murni ke arah proteksi bahwa lebih ke arah cyberspace, kita harus mempunyai kedaulatan di cyberspace, baik kedaulatan ekonomi, kedaulatan teknologi dan maupun regulasinya, sehingga cukup cocok seperti Civera sebutkan tadi, peraturan ini sudah pas. Tapi balik lagi seperti beliau bilang, sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang buru-buru dan sudah dipikirkan dan sudah disosialisasikan cukup lama, tapi kepada orang-orang yang berkepentingan lah di bidang ini. Lalu satu lagi kan seperti Pak Menteri bilang tadi, bahwa belum tentu atau tidak akan serta-merta buru-buru dan segera diputus. Oke, kalau Bang sendiri melihat terganggu tidak sih dengan adanya ancaman pemerintah untuk melakukan pemblokiran apabila mereka tidak membentuk BUT atau Badan Usaha Tetap itu? Oke, sebenarnya secara mendasar mengenai apa tadi dikatakan oleh Pak Menteri mengenai biar ada level playing field dan juga masalah pajak dan lain-lain, itu pada dasarnya saya rasa tidak ada yang keberatan di sana, karena seperti dikatakan oleh Pak Ruby tadi, kita harus berdaulat termasuk di ruang digital kita. Tapi yang menjadi concern bagi para pengguna sosial media adalah bagaimana Kominfo justru saya rasa punya masalah dalam hal mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan. Selama ini identik dengan apa yang dikerjakan oleh Kominfo, melakukan blokir gitu. Sehingga tidak mengherankan jika wacana yang sebenarnya menurut saya ini sebuah hal yang bagus, justru dianggap sebuah ancaman. Dianggap bahwa kita masih sedikit traumatik dengan kemarin kontroversi soal Tumblr. Diancam untuk diblokir dalam waktu 1-2 hari, lalu dibatalkan beberapa hari kemudian gitu. Jadi kita melihat ada sebuah proses sosialisasi yang terputus di sini. Oke, gitu. Pak Rudiantara mungkin ingin menanggapi ini, Kominfo kenapa justru malah menjadi badan blokir untuk
internet dan juga sosial media, Pak? Setelah Tumblr, kemarin Netflix juga sempat ribut-ribut, sekarang seolah-olah masyarakat menangkapnya seperti itu. Ya, ini dua hal yang berbeda antara konten dengan kebijakan BUT. Kebijakan BUT tidak ada kaitannya dengan kebijakan manajemen konten. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau manajemen konten itu aturannya, peraturan menterinya sudah ada dan lain sebagainya. Jadi nggak ada sama sekali kaitannya dengan ide ataupun kebijakan BUT yang akan dikeluarkan pemerintah. Berbeda, Bang. Iya Pak, tapi bukankah jika Kominfo melakukan langkah-langkah seperti ini dan akan dengan salah ditanggapi Pak, ditafsirkan, ada salah pengertian yang terjadi di sini Pak? Bisa, Mas Pangeran, bisa memang terjadi salah persepsi dan itu tentunya kita harus perbaiki sama-sama. Baik, Pak Rudi, saya ingin tanya ini terkait dengan perlindungan konsumen. Konkretnya akan seperti apa? Dengan adanya BUT, konsumen akan dilindungi, Pak. Emang selama ini apakah konsumen tidak terlindungi seperti itu? Sekarang begini, data dari pengguna katakanlah aplikasi macam-macam, sederhana saja. Contoh misalkan sekarang kalau kita naik atau menggunakan transportasi yang menggunakan aplikasi, datanya kita berikan, rumahnya tahu dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba besok atau lusa mereka mengirim SMS, ayo makan siang, itu kan annoying. Dan di Indonesia memang belum ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Nah ini oleh karenanya Kominfo juga sedang menyiapkan dalam ketidakhadiran undang-undang ini, kebijakan ini pun sedang dipersiapkan oleh Kominfo bagaimana data-data ataupun informasi yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia dapat terlindungi. Saya akan tanyakan setelah jeda nanti, Pak Rudi, bukankah ini kontraproduktif dengan Presiden yang kemarin ke Silicon Valley, minta kerjasama Google, Facebook, ternyata setelah kunjungan justru malah mereka akan disyaratkan membentuk BUT di Indonesia. Apakah ini kontraproduktif atau tidak? Mohon ditahan dulu Pak, kita akan jawab nanti setelah jeda berikut ini. Dan sangat aktif, bisnis pun dilakukan melalui sosial media, jadi kita harus cari solusi lain ya. Dan Facebook, Twitter, dan Instagram juga harus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia agar terus bisa digunakan di Indonesia. Sebenarnya sayang banget kalau misalnya ditutup, karena media sosial adalah salah satu tempat menyalurnya kita, khususnya di bidang-bidang kreatif industri, untuk menyalurkan produk-produk kita sebenarnya. Aku kurang setuju sih ya, karena tuh selama ini kan aku kalau nyari informasi itu lewat Twitter, Instagram, sosial media kan, karena aku juga jarang nonton TV. Jadi semua yang aku dapat berita dan informasi itu ya dari sosial media. Jadi aku nggak setuju kalau itu semua ditutup. Mungkin diomongin lagi kali ya sama orang-orang pihak-pihak terkait dari sosial medianya kali ya. Jadi jangan sampai ada penutupan juga. Itu adalah beberapa komentar warga terkait dengan kekhawatiran mereka bila sosial media ditutup. Nah, kita akan tanyakan bagaimana ketegasan aturan ini bila perusahaan-perusahaan over the top terlambat atau tidak mau membentuk BUT, Badan Usaha Tetap, akan seperti apa sanksinya? Pak Rudi, akan seperti apa sanksinya, Pak, bila mereka terlambat atau tidak mau membentuk BUT di Indonesia seperti yang disyaratkan? Pertama, saya sampaikan dahulu mengenai tadi disampaikan bahwa Bapak Presiden ke Silicon Valley, tetapi seolah-olah saya membuat kebijakan yang bertentangan. Itu tidak sama sekali. Orang saya yang presentasi kok di sana di Silicon Valley, dan saya sampaikan mengenai rencana kebijakan ini kepada teman-teman di sana, teman-teman OTT, apakah itu Facebook, apakah itu Twitter, ataupun dari Google gitu loh. Respon mereka seperti apa, Pak Rudi? Kenapa? Respon Jack Dorsey, kemudian Mark Zuckerberg seperti apa dengan adanya aturan ini, Pak? Mereka mempunyai kantor di Indonesia, Google ada kantornya di Indonesia, tetapi dalam konteks transaksi digital age itu transaksinya tidak melalui kantor mereka di Indonesia, itu yang akan kita luruskan kepada mereka, dan itu berlaku di mana-mana di dunia kok. Artinya mereka tidak keberatan ya Pak Rudi? Nah, kalau keberatan atau tidak, namanya juga orang bisnis, Mas. Kalau bisa dapat untung besar, kenapa harus kenapa harus sharing gitu ya? Gitu lah ya. Tapi kan kembali kita harus punya posisi yang jelas. Tetapi juga netizen itu kan konstituen saya, jadi saya juga harus tetap memperhatikan kepentingan para netizen. Dan contoh misalkan kalau sudah katakanlah mereka membentuk BUT, tetap ada proses berikutnya. Artinya misalkan kalau mereka lancar ya lancar, tetapi kalau misalkan pajak juga kan
tidak setiap bulan begitu. Pajak ada namanya PPN, kemudian ada PPH, dan nanti dihitungnya misalkan setelah akhir tahun, tutup tahun gitu ya. Dan kalau misalkan itu ada proses denda dan lain sebagainya, jadi masih panjang prosesnya. Artinya ketegasan aturan ini akan seperti apa Pak bagi mereka yang terlambat atau tidak mematuhi? Loh, artinya begini, nanti kan aturannya bukan hanya aturan Kominfo, kebijakannya dari Kominfo, tetapi aturannya aturan pajak yang mengikuti perpajakan. Aturan hukum mengerti aturan hukum. Aturan consumer protection, saya sampaikan kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Dalam konteks digital, kita consider untuk mengeluarkan aturan, apakah itu peraturan menteri ataupun peraturan yang lainnya. Nanti kita akan sama-sama. Jadi perlahan-lahan, Indonesia ini harus menata yang berkaitan dengan masalah regulasi, dengan tetap mengedepankan bagaimana kita memanfaatkan digital ini untuk meningkatkan nilai tambah terutama di bidang ekonomi. Takutnya nanti ini ancaman blokir hanya ancaman, Pak. Enggak, ancaman blokir. Saya nggak pernah ngancam blokir. Yang bilang blokir itu media. Oke, kalau Mas Ruby melihat ini, saya belum menemukan ketegasan apabila mereka tidak patuh atau tidak sesuai dengan range waktu yang ditentukan, kemudian akan diblokir. Menurut Anda ketegasannya akan seperti apa? Seharusnya seperti apa ketegasan aturan ini? Ya, seharusnya siapapun OTT-nya tersebut harus comply dengan peraturan di negara yang mereka sebagai pasarnya yang saat ini di Indonesia. Nah, ketegasannya itu nanti kita perlu bisa lihat lah. Akhir Maret itu sebenarnya ketentuannya seperti apa detailnya. Jangan-jangan nanti kebanyakan OTT juga sepaham atau mau mengikuti, mau comply. Kita ribut-ribut di awal begini, ternyata OTT-nya banyak yang mau atau dan melakukan apa yang seperti pemerintah maksudkan. Intinya gini, menurut saya sih sebenarnya peraturan ini positifnya banyak, negatifnya memang ada beberapa, tapi bisa lebih, kalau kita mengedepankan kepentingan negara, apalagi tadi kedaulatan di cyberspace, kita pasti mestinya pro terhadap ini. Tapi balik lagi, netizen maupun warga Indonesia yang menggunakan OTT ini juga tidak akan merasa dirugikan. Makanya ini keuntungannya menurut Mas Ruby lebih banyak justru dibandingkan dengan kerugian. Concern Anda masih tetap sama? Ya, sebenarnya ini sebuah simbiosis di mana kedua belah pihak, baik Indonesia dan juga OTT juga saling membutuhkan sebenarnya. Kita butuh mereka juga butuh kita gitu. Dan kalau kita mengacu kepada negara lain, misal UK, mereka baru settling tax ke contohnya untuk Google 130 juta pound sterling gitu dengan negosiasi. Dan saya rasa ketakutan soal pemblokiran sih nggak akan terjadi, karena menurut saya jika seandainya pun terjadi pemblokiran kepada sosial media, kepada OTT ini, yang rugi ya kedua belah pihak menurut saya. Jadi akan ada titik tengah. Seandainya ada misalnya deadline yang tidak bisa dipenuhi, saya rasa akan ada kesepakatan lain yang bisa dicapai di sana. Oke, ini artinya ketegasan pun juga masih dipertanyakan. Apakah akan memblokir atau tidak itu merupakan hanya ancaman belaka atau tidak, Anda melihatnya? Iya, karena tadi menurut saya yang luput untuk disampaikan oleh Pak Menteri adalah jika tidak bisa comply kepada peraturan, apa sanksinya? Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada blokir, lalu apa yang akan dijatuhkan jika tidak bisa dipenuhi? Menyambung apa yang disampaikan Pangeran, Pak, apa yang akan dilakukan oleh kementerian apabila mereka tidak bisa comply? Pak Rudi? Sebentar, ini sebagai contoh misalkan, dari aspek perpajakan misalkan, kita tahu ada aturan perpajakan. Kalau mereka tidak membayar pajak atau terlambat bayar pajak, ada masa denda. Nah, kalau masa denda dibawa ke pengadilan, kalau ditutup BUT-nya berarti selesai sudah. Nah, itu kan ada prosesnya gitu loh. Jadi kembali, Kominfo ini tidak membuat aturan diri sendiri, tetapi bagaimana mengintegrasikan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, artinya blokir itu tidak ada ya Pak? Sekali lagi saya menegaskan. Itu tidak ada. Saya tidak mengatakan itu blokir atau tidak blokir. Oke. Bisa saja pada akhirnya BUT-nya ditutup. Nah, kalau biar ditutup berarti kan blokir, ulang nggak boleh kan. Nah, yang coba harus kita hindarkan, justru jangan seperti tadi Mas Pangeran sampaikan, seperti di Inggris. Kita tahu kemarin Prancis 20 triliun lebih kan kasusnya. Itu kan seolah-olah mendadak. Nah, ini yang kita tidak mau. Indonesia ini kembali harus memposisikan dirinya bukan hanya pasar tetapi mitra. Baik. Dan kita ini menjadi negara yang harus kompetitif di internasional, di peta internasional. Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan ini ada data menarik Pak. Pengguna internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pemirsa, tahun 2015 yang lalu diperkirakan lebih dari 139 juta warga Indonesia menikmati fasilitas internet.
Ini Anda bisa saksikan perkembangannya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 139 juta pengguna dari sekitar 250 juta masyarakat Indonesia. Ini artinya berapa pajak yang bisa kita dapatkan apabila aturan ini nantinya dilakukan atau digiatkan, Pak Rudi? Ini, pajak itu bukan dari pengguna internet angka ini, tetapi iklan yang dipasang di dunia digital. Oke. Nah, data yang saya peroleh tahun lalu sendiri, digital advertising dari Indonesia itu 800 juta dolar lebih, atau 1 triliun lebih. Itu bayangkan kalau kita hanya bicara masalah pajak gitu ya, pajaknya PPN-nya saja sudah berapa gitu loh. Itu yang kita kehilangan opportunity kalau kita biarkan masalah ini tidak ada kebijakan yang bersifat afirmatif gitu loh. Baik bagi OTT maupun bagi tentunya bagaimana kita melindungi masyarakat kita. Baik, Mas Ruby setuju? Setuju yang mana? Setuju dengan adanya bahwa pajak nanti akan menghasilkan 850 per tahun, kemudian 70% untuk Facebook dan Twitter, kita harus mendapatkan porsi itu? Setuju, pastinya. Kita jangan sampai hanya sebagai pelaku yang dinikmati oleh mereka. Pemerintah di dalam hal ini sebagai yang mengatur kita mendapatkan devisa, toh nanti kan devisa itu akan balik lagi ke rakyat lagi. Oke, nanti saya akan pertanyakan terkait dengan adanya kekhawatiran masyarakat bahwa ini nanti juga akan mengatur konten di sosial media. Pak Rudi, kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ada informasi terkait dengan beberapa negara yang memblokir media sosial di negara mereka. Yang pertama adalah Tiongkok, ini memblokir Facebook, Twitter, dan juga YouTube sejak 2009. Twitter dan Facebook ditutup setelah muncul masalah politik dengan pemerintah atau suku dan juga suku Uighur, dan kemudian mereka membuat sendiri aplikasi untuk mereka. Kemudian ada juga Vietnam, ini pernah memblokir Facebook, Twitter, dan juga YouTube di tahun 2013. Bahkan pemblokirannya disahkan secara undang-undang, warga dilarang memposting konten anti pemerintah di internet, melarang semua layanan OTT over the top seperti Line dan juga WhatsApp. Tapi kedua negara ini lebih karena masalah politis. Kemudian Iran pernah memblokir Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Pemblokiran sejak pemilihan presiden yang kontroversial tahun 2009. Kemudian Anda bisa saksikan blokir dibuka pada tahun 2013. Tapi informasi yang tadi saya dapatkan dari The Telegraph, mereka bisa mengakses sedikit sebagian hanya untuk konten-konten tertentu. Kemudian Pakistan pernah memblokir YouTube pada 2012, pemblokiran terkait masalah sebuah video dengan konten sara sampai memicu protes masyarakat. Kemudian Maret 2014, YouTube masih diblokir oleh pemerintah Pakistan. Turki memblokir YouTube dan Twitter selama beberapa jam pada tahun 2014. Pemblokiran YouTube terkait ditolaknya permintaan Turki agar Google tidak menayangkan video yang mengganggu negara Turki. Ini terkait dengan keamanan dan juga terorisme. Kemudian ada juga Suriah, yang kita tahu saat ini sedang berkonflik, memblokir YouTube dan Facebook selama 3 tahun dan baru dicabut Februari 2011. Pertanyaan kita semua, saya akan ajukan ke Pak Rudi, apakah ini nanti akan sampai diblokir seperti negara-negara tadi, Pak Rudi? Gini, Mas Ruri, kalau kita lihat konteksnya, negara-negara tersebut sangat berbeda dengan Indonesia. Kita tidak ada masalah politik seperti di negara-negara tadi, gitu ya. Nah, masalah konten ini tidak dikaitkan dengan masalah BUT. Ini betul-betul terpisah. Kita ada peraturan khusus mengenai konten. Nah, yang kemarin terjadi contohnya, memang diperlukan kebijakan dan wisdom dalam hal ini ya, dalam menangani konten ini. Kalau itu berkaitan dengan masalah aturan langsung, seperti yang bertabrakan dengan undang-undang, ya sudah tidak boleh dong. Tetapi kalau misalkan ada daerah yang kira-kira ya tidak abu-abu atau itu, tentunya kita bahas juga dengan kami membentuk namanya panel terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga mereka lah yang melakukan penilaian dan memberikan masukan kepada Kominfo. Ini artinya keinginan pemerintah untuk mengatur konten dan apa saja yang beredar di sosial media tidak ada seperti itu ya Pak? Oh, seperti negara-negara tadi, apalagi Tiongkok kayak gitu, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan saat ini ya, kecuali
kita itu mengatur konten itu tidak memperolehkan konten-konten kalau itu otomatis langsung bertabrakan dengan undang-undang yang ada di Indonesia seperti pornografi, terorisme, kemudian perjudian dan lain sebagainya gitu loh. Kalau Mas Ruby melihatnya apakah betul memang ini akan tidak menyentuh soal konten yang menjadi concern di negara-negara yang kita sebutkan tadi? Kebetulan karena saya paham peraturan-peraturan dari Kominfo, saya yakin BUT ini tidak akan mengarik sana. Karena untuk masalah konten, itu sudah ada aturan sendiri, regulasi sendiri, dan tim sendiri. Yang mana yang kita sudah ketahui ada trust positif dari Kominfo, diblokir kalau melanggar ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Seperti tadi Pak Rudi disebutkan, pornografi, terorisme, dan artinya lain-lain. tidak ada motif politik untuk membungkam konten ini? Kalau BUT tidak ada, menurut saya tidak ada. Kalau BUT tidak ada. Kalau Pangeran melihatnya seperti apa? Ada motif politik, ada keinginan pemerintah untuk membungkam? Karena itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat setelah kemarin. Walaupun kita berbeda antara konten dengan BUT, tapi masyarakat terbentuknya setelah Tumblr, kemudian Netflix, seolah-olah ke arah sana begitu. Iya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi bahwa memang masalah konten dan masalah BUT adalah dua hal yang berbeda. Namun harus diingat bahwa end user, audience, para pengguna media digital ini melihat bahwa ini datang dari sebuah lembaga yang sama, dari Kominfo. Jadi ada sebuah persepsi bahwa apa yang dilakukan ini mengacu kepada yang terjadi sebelumnya dalam hal ini pemblokiran konten, karena sampai sekarang pun masih terjadi kontroversi soal apa yang harus diblokir dan tidak. Saya rasa ada sebuah proses penyampaian policy di sini yang tidak sampai, karena masalah soal BUT ini adalah sesuatu yang tidak menjadi santapan sehari-hari bagi para pengguna. Ini lebih dimengerti oleh orang-orang di industri, dan saya rasa ini yang harus disampaikan dengan komprehensif oleh Kominfo kepada semua pengguna media sosial. Karena bagaimanapun saya merasa dibandingkan dengan perdebatan soal konten, perdebatan soal BUT, soal masalah customer service, soal masalah pajak, ini adalah hal yang relatif lebih rendah kontroversinya. Baik, Pak Rudi, apakah memang betul ada ketidaksampaian dari Kemenkominfo kepada publik terkait dengan apa yang akan dilakukan, kemudian sosialisasinya seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menilai diri sendiri tentunya ya. Nah, tapi kalau ini merupakan masukan dari seperti tadi disampaikan Mas Pangeran maupun teman-teman netizen yang lain, tentunya kami akan lakukan itu lebih giat lagi. Akan seperti apa, Pak? Karena tadi Anda mengatakan bukan blokir, media yang mensalahartikan, ini adalah blokir. Kemudian apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Kebijakan ini akan, konsekuensinya akan seperti apa? Kemudian impact-nya kepada end user akan seperti apa? Sebetulnya kebijakan ini bukan ditujukan kepada masyarakat. Masyarakat nggak ada ini. Kebijakan ini ditujukan kepada OTT. Hanya barangkali seperti Mas Pangeran sampaikan, karena yang di masyarakat ini isunya banyak berkaitan dengan konten, jadi seolah-olah ini campur aduk dengan konten. Itu aja. Baik, nanti saya akan meminta ketegasan di segmen terakhir, Pak Menteri, terkait dengan apa untungnya bagi Indonesia apabila kebijakan ini dijalankan. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Anda kembali di Prime Time News, saya akan ke Pak Menteri kembali. Pak Menteri, mohon dijelaskan dengan singkat dan agar clear begitu, apa yang akan didapatkan Indonesia bila aturan ini diimplementasikan, Pak? Banyak. Ya, lihat dalam konteks digital ekonomi, di mana tahun 2020 diproyeksikan e-commerce kita mencapai 130 miliar dolar. Kita butuh dukungan pemain-pemain internasional, ya, dari Silicon Valley, Google, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Mereka mempunyai ekosistem. Nah, ini yang kita ingin ajak masuk ke Indonesia. Ya, jadi tidak hanya dilihat dari sisi masalah kontennya, tapi bagaimana ekosistem yang bisa berjalan diterapkan di Indonesia. Yang lain tentunya seperti saya sampaikan tadi adalah perlindungan konsumen sudah pasti. Bagaimana mengatur yang namanya perlindungan data-data yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Dan masalah pajak, masalah banyak lainnya gitu. Nah, tentunya kita juga harus friendly kepada mereka, tetapi friendly itu bukan membebaskan kepada mereka bebas-bebasnya. Dan jangan lupa, kita juga mendorong OTT nasional, ya, agar terjadi level playing field. Masa yang nasional bayar pajak, mereka nggak bayar pajak? Baik. Seberapa besar, Pak, pertanyaan terakhir saya, aturan ini akan merangkul pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak dalam bidang IT? Nah, khusus OTT ini saya sampaikan ya, OTT ini saya sudah bicara dengan teman-teman seluler melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia.
insya Allah nih di awal Maret ini akan diumumkan beberapa OTT nasional yang akan didukung oleh teman-teman operator seluler, dalam artian apakah itu promosi, apakah itu berbagai macam bentuk lah. Agar apa? Agar terjadi percepatan sosialisasi dan masyarakat Indonesia menggunakan OTT nasional. Saya ingin penegasan kembali sekali lagi Pak, artinya apabila dalam jangka waktu nanti aturan ini dikeluarkan, mereka belum comply, tidak akan ada pemblokiran, betul seperti itu? Ya, nanti kita tunggulah aturannya akhir Maret kita keluarkan, sehingga nanti jelas dari sana tahap-tahapannya seperti apa. Baik, terima kasih Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika atas waktunya. Pak Rudi, terima kasih. Mas Rudi, Mas Ruby, dan Mas Pangeran. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Mas Ruby terlebih dahulu. Apa catatan Anda untuk aturan ini akan dikeluarkan bulan Maret, Mas? Ya, semoga aturan ini dapat mencapai cyberspace di Indonesia yang lebih kedaulatannya lebih baik, tapi tanpa merugikan netizen yang sudah ada, yang sudah besar. Otomatis OTT itu memang sudah menjadi digital value tersendiri bagi Indonesia, baik untuk bisnis mereka, baik kehidupan sehari-harinya. Banyak sebenarnya keuntungan bagi masyarakat, tapi di sisi lain kita lihat juga sebenarnya kepentingan pemerintah untuk menerapkan BUT ini memang juga ada positifnya. Mudah-mudahan aturan nanti tidak akan dapat merugikan customer, tapi menambah positif bagi Indonesia maupun rakyat. Kalau tadi kita sudah sepakat, oke lah, pajak keuntungannya besar begitu nanti dengan adanya aturan ini, tapi dalam pendampingan terhadap OTT dalam negeri, pengusaha IT dalam negeri seperti Anda sendiri, akan sebesar apa impact-nya? Impact-nya kalau banyak mereka yang luar itu tidak comply, ya jadi opportunity bagi orang-orang IT Indonesia, orang lokal untuk mencoba mendeploy OTT versi sendiri, lama-lama akan terbiasa. Jadi kita bisa menjadi seperti negara China yang mempunyai OTT dan ekosistem internet yang sendiri tanpa menjadi merubah paham menjadi komunis. Gitu. Nanti ada Weibo, ada WeChat versi Indonesia begitu ya. Kalau Pangeran, apa yang ingin disampaikan terkait dengan tadi penjelasannya bahwa end user tidak akan terdampak dan ini juga bukan merupakan pemblokiran karena Menteri sendiri tadi membantah bahwa kita tidak akan memblokir kok. Iya, soal masalah BUT ini, masalah gimana OTT harus comply kepada peraturan di sini, lagi-lagi itu memang bukan masalah end user. Saya justru tadi lupa untuk menyampaikan concern para penggiat sosial media kepada Pak Menteri bahwa justru hal yang berkenaan dengan konten lah yang selama ini masih menjadi perdebatan gitu. Kita tahu ada beberapa media digital yang masih diblokir seperti let's say Vimeo, seperti Reddit gitu. Saya rasa ini perlu ditinjau kembali. Ayolah Pak Menteri, kita ngajak ngobrol bareng-bareng semuanya. Apa sih yang jadi masalah? Semoga kita bisa nyari titik temu di sana. Tapi untuk kasus ini Facebook, sosial media dan lain sebagainya tidak akan masuk sampai konten ke sana loh. Ya mudah-mudahan ya nggak akan pernah nyampe kepada pengaturan konten, karena seandainya itu terjadi, saya rasa itu sebuah malapetaka besar. Malapetaka besar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Terima kasih Pangeran atas waktunya. Sama-sama. Mas Ruby, terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami.